Shalom saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Pesan firman Tuhan hari ini tentang dipilih dan dikhususkan untuk melayani Tuhan. Mari dengarkan renungan harian Bread of Life yang diambil dari kitab Bilangan pasal 3 ayat 12. Demikian firman Tuhan. Sesungguhnya aku mengambil orang Lewi dari antara orang Israel, ganti semua anak sulung mereka yang terdahulu lahir dari kandungan, supaya orang Lewi menjadi kepunyaanku. Di Perjanjian Lama, Tuhan telah menetapkan suku Lewi dari orang Israel sebagai suku yang dikhususkan untuk melayani Tuhan dan menyelenggarakan ibadah di kemah suci di zaman Musa. Lewi adalah salah satu suku dari 12 suku Israel, dan hanya suku Lewi saja yang dipilih dan diberikan hak untuk melayani Tuhan di kemah suci. Mereka yang mengangkut tabut Allah, mereka yang melayani Tuhan, mereka yang harus mengucapkan berkat kepada umat. Pencatatan suku Lewi dimulai dari anak laki-laki yang berusia 1 bulan. Hal ini berarti dari masa kecil seorang laki-laki putra orang Lewi sudah dipersiapkan, dikhususkan untuk nantinya melayani pekerjaan Tuhan. Pengkhususan suku Lewi ini menunjukkan bahwa status, identitas dan peran suku Lewi sebagai pelayan dan penyelenggara ibadah sangatlah penting. Di dalam Perjanjian Baru, kita mengenal istilah imamat yang rajani. 1 Petrus 2 ayat 9. Kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, umat kepunyaan Allah, untuk memberitakan perbuatan Allah yang besar. Dan kita tahu istilah tersebut berkaitan dengan status yang diberikan kepada kita orang percaya yang telah diselamatkan di dalam Yesus Kristus Tuhan. Oleh karena itu, sebagaimana suku Lewi bertugas melayani di kemah suci, kita orang percaya diberikan status imamat yang berkerajaan, dipanggil untuk melayani Tuhan, baik di rumah tangga, baik di tempat pekerjaan, di komunitas, di gereja, bahkan untuk bangsa. Apa yang dapat kita lakukan? Kita berdoa untuk keluarga kita, berdoa untuk jemaat-jemaat Tuhan, dan berdoa untuk negeri, untuk bangsa di mana kita ditempatkan. Jangan lupa, kita tidak hanya berdoa, tetapi kita juga mengucapkan berkat. Tangan kita diulurkan, pikiran kita disiapkan, dikasih hikmat Allah untuk bekerja, membangun sesuatu di dalam dunia kerja, di dalam pekerjaan pelayanan, dan kehidupan sehari-hari. Jadi hanya orang percaya yang mendapat panggilan untuk melayani Tuhan Yesus. Kita sebagai umat pilihan Allah telah dikhususkan, sudah seharusnya hidup kita dipergunakan untuk melayani Tuhan dan melayani sesama. Pelayanan punya arti yang sangat luas sebagai imam-imam yang rajani berkerajaan. Kita adalah warga kerajaan Allah, dan kerajaan iblis tidak akan mampu menggoncang kita apabila kita berada di dalam hadirat Sang Raja Yesus Kristus. Jadi melayani Tuhan tidak terbatas di sebuah tempat ibadah, namun begitu Senin sampai Jumat dan Sabtu kita melayani di tempat-tempat di mana kita ditempatkan. Biarlah kasih dan kuasa Tuhan mengalir dari hidup kita. Aktivitas yang kita lakukan sepanjang hari, biarlah memuliakan Tuhan. Biarlah kita sebagai imam berdoa, bersyafaat, melakukan tugas-tugas pelayanan, dan
Firman Tuhan berkata dalam Kolose 3 ayat 23, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Mari kita akhiri renungan hari ini dengan berdoa bersama-sama. Bapa yang Maha Baik, kami datang kepadamu. Engkau telah memilih kami untuk melayani Engkau, baik di tempat kudus-Mu, di rumah-Mu, di gereja-Mu, maupun keluar ke komunitas, ke keluarga, di pemerintahan, di marketplace di mana kami ditempatkan. Urapilah kami supaya kami semuanya menjadi imam-imam Tuhan, imam-imam yang diutus di dunia yang gelap, supaya dunia melihat Kristus ada di dalam kami dan bekerja melalui kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur, berdoa. Haleluya. Amin.